muka saya. Ya bentar. Mana? Mas Andre, lampu dong Mas, belokin dikit Mas. Mana? Iya. Kembali lagi kita. Kembali lagi di live bareng dengan Mas Munir. Tadi sempat terputus karena ada kendala ini ya, di sound ya, di audio. Saya masih menantikan Mas Munir untuk bergabung. Kalau sekarang kira-kira gimana teman-teman? Apakah suara suara saya bergaung, bergaung bersambut? Gayu, Mbak Rira. Oke. Hai Mas Munir, welcome back. Wah, Bayang nggak ini? Masih bayang apa nggak? kalau di saya sih enggak sih Mas, oke suaranya Mas Munir tuh. Tuh, oke. Iya, Ya wes. di saya Saya suaranya. tadi ada yang nyaranin kalau pakai 2 gadget, gadgetnya satu dimatiin loh, gadgetnya cuma satu ya. Itu ngasih saran atau mengejek malah. Iya. Iya, itu sepertinya memang ngejek sih. Ntar biar kelihatan ada bannernya ini pesan sponsor Mas. Nah, itu Oh, dia siap. ya. Iya. Oke, kita lanjutkan ya Mas ya. Ini suara saya tapi oke Yes. ya di Mas Munir ya. Perfect. Oke. Nah, tadi kan Mas Munir sudah menjelaskan bahwa nilai standar atau nilai tambah ini sebenarnya ditentukan dari jumlah ya kan. Semakin banyak orang yang menggunakan, semakin banyak orang menggunakan barang yang sama, maka keistimewaannya semakin berkurang ya. Orang nggak akan heran lagi gitu ya dengan hal seperti itu. Nah Mas, dalam dunia fotografi sekarang Mas, dalam bisnis fotografi, bukannya kalau misalnya mau motret, mau istilahnya berbisnis dalam bidang fotografinya kan ya tinggal motret-motret aja gitu kan Mas. Betul. Ya kan? Ya motret, dapat klien, udah besoknya lagi kerja seperti itu lagi. Maksudnya secara runtutan kan hanya begitu-begitu aja gitu. Kenapa harus ada nilai standar, nilai tambah gitu kalau versinya Mas Munir? Karena kalau apa yang kita lakukan itu begitu-begitu aja gitu ya, atau masih tetap stuck yang sama, ya mau nggak mau pasti akan ketinggalan. Iya. Dulu orang motret kemudian dicetak, kemudian ditaruh di album yang diselip-selipin. Iya. Kemudian zaman berganti, albumnya diganti menjadi model kolase. Berganti lagi kolase ada laminasinya. Berganti lagi, saya nggak tahu Mbak Rira ngalamin apa nggak. Zaman dulu album itu kalau dicetak ditaruh di foto, kalau dicetak ditaruh di album, terus dikasih hiasan-hiasan benang emas gitu. Iya, ngalamin. Kalau ngalami berarti ketahuan umurnya lah ya. Yes. Gitu. Tapi kan itu punya tante saya. Oh, Mas, lesnya. Iya. Nah sekarang beberapa waktu lalu saya dapat demo album gitu. Demo album cetakan semuanya sudah berupa kertas dan kertasnya kualitas bagus. Dan sudah di layoutkan oleh tempat cetakannya. Jadi dari sisi kualitas barang sudah berbeda kan dengan penyedia jasa fotografi yang lain. Maka orang berbondong-bondong ke sini. Kemudian mulai muncul nih percetakan-percetakan kayak gini. Maka adu lagi kualitas kertasnya, terus kecepatan cetaknya, kemudian delivery-nya banyak. Jadi kalau kita tidak mempunyai nilai tambah, bisnisnya pasti ditinggalin orang. Iya. Ngomong-ngomong, HP baru yang saya punya ini, wow, dimension lagi, oke, baiklah. Kemarin saya nyoba nyari casing ke di Jogja ini namanya Pakunengratan, di daerah Pakunengratan. Daerah yang kita nggak boleh jalan kaki, nggak pakai sendal di situ ya. Karena banyak paku ya Mas. Ya. Di situ beberapa 2 atau 3 tahun yang lalu menjadi sentra penjualan aksesoris handphone yang sangat lengkap. Nah kemarin saya ke situ yang lengkap itu paling cuma 2 toko, lainnya kosong, lainnya tutup. Terus
pas saya lewat Kejaya nih, mau ke gudang kopi, wih ternyata di situ ternyata sekarang banyak kanan kiri itu toko aksesoris HP dan lengkap Ya. dan bagus-bagus gitu. Kekinian juga ya Mas ya. Kekinian, makanya pindah ke situ. Gitu. Padahal dulu kan nggak ada dulu. Ini Ya. toko-toko itu baru ada paling 4 bulan terakhir, 3 bulan terakhir ini. Itu. Jadi kenapa kita harus berbeda? Ya supaya kita bisnisnya nggak tenggelam. Sesimpel itu sih. Simpel itu ya. Kenapa harus Ya. berbeda supaya bisnisnya nggak tenggelam gitu ya? Karena memang Yes. dengan percepatan teknologi juga sekarang ya Mas ya, itu tuh sangat-sangat mempengaruhi juga ya Mas ya. Jadi kalau Betul. misalnya kita tidak mengikuti ya mau tidak mau kita ketinggalan dari yang lain gitu. Nah, Ya. ini kan tapi sebelum kita lebih lanjut Mas, saya mau kasih tahu juga buat teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya silahkan ketik di kolom komentar atau bisa request nanti ke saya biar bisa ngobrol langsung sama Mas Munir. Cuman ya Wah, nanti disconnect lagi nanti. Berat. enggak disconnect. Cuma miring gini Mas paling. Tambah kecil ya. Iya. Mungkin buat teman-teman supaya ini kan nanti ketika kita posting di Instagram gitu Mas, jadi tampilannya jadi lebih enak gitu kalau atas bawah gitu kan cocok. jadi kelihatan kayak kepotong-potong gitu, nanti rambut Mas Munir yang baru kepotong. Oke. Mas, kita bedah satu-satu ya Mas ya. Yes. Ya. Nilai lebih tadi kan artinya kita harus berbeda dengan kompetitor ya kan. Nah, Ya. nilai lebih ini selain menjadi pembeda dengan yang lain, pentingnya apa buat sebuah bisnis foto? Oke. Kenapa kita punya faktor penting untuk nilai lebih atau pembeda? Karena kalau kita punya nilai lebih dari bisnis yang kita jalani, apapun ya, mungkin nggak cuma foto ya, maka satu, kita sudah mengurangi PR, kita nggak harus bersaing babak belur dalam hal harga terhadap kompetitor. Ya. Lalu ngapain saingan harga? Wong saya beda kok gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa punya nilai lebih menjadi penting? Karena dengan kita punya nilai lebih, kita tidak perlu bersaing harga, maka kita bisa mengambil profit lebih besar. Jadi tidak bermaksud menolak curhatan dari beberapa teman-teman setiap diskusi harga foto sih ya. Tapi saya capek kalau diajak diskusi, Mas, temanku banding harga, saya harus gimana? Gitu. Ya, Kendalanya selalu banting-banting aja sampai dua-duanya habis. Iya. Di pertemuan kita yang sebelumnya, saya nggak tahu Mbak Rira ingat apa enggak ini sekolahnya. Kan katanya kamu sekolah toh. Ya betul. Jadi Saya kalau kita muridnya, jualan Mas. sesuatu, kita akan laku kalau 3 hal. 1, Iya. lebih apa Mbak? Lebih cepat, 2, lebih baik, yang ketiga lebih murah. Iya. Ya. Biasanya lebih murah itu disebut duluan. Karena itu yang paling gampang untuk bersaing. Ya. Karena paling gampang untuk bersaing, makanya orang babak belur di situ. Karena ini mudah dilakukan, orang babak belur di situ, maka orang melupakan 2 hal, lebih baik dan lebih cepat. Lebih baik ini bisa berarti lebih unik juga, gitu. Gitu ya. Nah, balik lagi ke apa sih pentingnya kita punya jasa nilai lebih yang berbeda dengan kompetitor, supaya kita akhirnya punya apa ya istilahnya, pelanggan yang loyal. Ya. Pelanggan yang loyal. Jadi contoh misalnya di pertemuan live IG sebelumnya, saya sudah pernah ngasih sampel, ngasih contoh studi kasus bahwa saya ini kalau bikin album cetakan, apapun itu ya, apapun itu, tidak hanya wedding. Kalau bikin album cetakan, pasti selalu beda. Susunannya beda. Kalau susunannya sama, covernya beda. Covernya sama, boxnya beda. Jadi pasti setiap klien itu tidak pernah punya album yang sama. Di beberapa workshop pernah saya tanya ke beberapa peserta, ada satu peserta yang saya tanya, kalau nggarap album berapa lama? Oh, kalau pas mood sehari aja kelar Mas. Bahkan beberapa jam kelar. Oh, kok bisa cepet? Caranya gimana? Caranya template aja, sudah template tinggal drop.
kan tidak semua rentetan foto itu pasti cocok dengan layout kolase yang sudah dibuat template sebelumnya. Betul, betul. Kayak gitu. Nah, akhirnya kalau hal-hal semacam ini diteruskan, kita nggak akan punya atau kita kehilangan customer yang loyal. Ya. Gitu. Jadi 3 itu ya. Kenapa nilai pembeda atau nilai lebih itu jadi penting? Karena satu, kita menjadi tidak harus bersaing soal harga. Karena kita tidak bersaing soal harga, maka kita bisa memainkan profit yang lebih tinggi. 3, kita menjaring konsumen atau customer yang loyal. Ya. Oke. Gitu. Nah, jadi di pertemuan sebelumnya 3, kenapa sesuatu bisa terjual. Malam ini 3, kenapa nilai lebih jadi penting. Ini setiap pertemuan gue tak tes loh, Mbak. Kalau nggak bisa jawab, tak disconnect ini. Makanya setiap selesai live pasti saya nonton ulang, Mas, biar sepinter gitu ya. Jadi kalau ketemu pasti untuk tes berikutnya. Iya, betul. Nah, Mas Munir, kalau gini, pertanyaannya adalah begini. Jadi aku menerima lampu sih. Ya, udah. Oke. Pertanyaannya jadi begini, kalau kita di istilahnya di bisnis yang memiliki produk yang tampak oleh mata, gitu kan ya. Ini untuk bisa menaikkan nilai tambah ini kan bisa macam-macam ya, Mas, entah itu dari packaging, tadi kembali seperti Mas Munir bilang tadi itu yang albumnya di warnanya berbeda atau gimana-gimana gitu. Nah, kemudian mulai dari apalah mungkin ditambahin hiasan atau apa yang kelihatan oleh mata karena produk ini berwujud nyata gitu. Sedangkan kalau kita kan jasa, Mas, gitu, nggak kelihatan gitu kan. Nah, versi menurut Mas Munir dalam sudut pandang Mas Munir menaikkan nilai tambah ya, karena kan ini nilai standar versus nilai tambah. Kalau nilai standarnya ya udah motret aja, kemudian besok motret lagi dan gitu. Cara menaikkan nilai tambah kita sebagai penjual jasa, gimana, Mas? Kalau tadi kita ngobrolin nilai tambah dari sisi fisik wujudnya. Nah, itulah yang selama ini kadang kita akan mentok. Kenapa mentok? Karena proses pembedaan ini, atau kalau teman-teman yang sekolah di bisnis, karena saya bukan sekolah di bisnis kan. Iya, sekolah geologi Pak Munir ini. Meminjam teman-teman yang sekolah di bisnis S1, S2, S3, dan seterusnya, diferensiasi bisnis itu keunggulannya kayak tadi, kita akan dicari oleh customer karena berbeda, tapi pasti punya kekurangan. Kekurangannya apa? Kekurangannya apa yang kita lakukan pasti akan mudah ditiru. Apa yang mudah ditiru? Yang mudah ditiru salah satunya bentuk fisik kayak tadi, hasil cetakan, produksi, bentuk barang yang diberikan oleh kita ke customer. Tapi kalau mau digenjot lagi apa, Mas, yang berbeda? Banyak hal-hal sederhana yang bisa digenjot untuk menaikkan nilai diferensiasinya. Apa itu? Salah satunya aspek pelayanan. Ini true story nih. Tadi malam akhirnya saya pindah beli warung pecel lele yang dulunya di salah satu warung pecel lele di Jalan Palagan. Terus terakhir kok saya agak nggak srek nih. Tadi malam saya nyoba tempat baru dan langsung klik. Dan malam ini kalau ini sudah live IG ini udah berakhir, saya pasti akan ke situ lagi. Melu, Mas. Melu. Padahal halnya sederhana. Sama nih, jualannya pecel lele, harganya sama. Rasa nyaris sama lah. Mau sebeda apa sih pecel lele kan gitu. Sambel sama. Tapi ada yang hal berbeda. Di pecel lele langganan saya sebelumnya, sebut aja pecel lele A gitu. Kalau saya datang, karena mereka berganti pelayan gitu ya, berganti yang jaga warung. Saya tanya, Mas, ayam goreng masih? Habis, Mas? Oh, oke. Akhirnya nggak jadi beli. Tadi malam, saya tanya ke warung yang ini, warung baru nih, warung B. Yang baru. Ayam masih nggak? Oh, maaf, Mas, habis. Tinggal lele sama bebek. Mau nggak, Mas? Saya nggak pergi. Saya langsung, ya, mau. Sepele kan? Cuman menambahkan, maaf, Mas, ayamnya habis. Tinggal bebek dan lele.
mau apa enggak? Yes, saya langsung mau. Sedangkan di warung A tadi, pas saya nanya, ayam masih apa enggak? Habis mas. Ya sudah, saya pulang. Gitu. Nah, hal-hal sepele seperti ini yang kadang dilupakan oleh kita. Karena kita terlalu konsentrasi genjot ke pekerjaan, tapi pelayanannya menjadi berkurang. Itu Mbak. Ya. Pelayanan Jadi yang bisa dinaikkan. Karena jasa kan. Ya, bisnis owner tuh memang sebenarnya kadang-kadang lupa itu ya Mas ya, karena fokusnya adalah gimana caranya dapat job, kemudian mengerjakannya sebaik mungkin, udah selesai gitu, that's it. Padahal sebenarnya customer atau klien itu juga butuh diberikan opsi sebenarnya ya Mas ya. Benar nggak sih? Misalnya kalau misalnya dia nanya sesimpel, Mas kalau gaya kayak gini gimana misalnya gitu ya, atau nggak cocok perutku kelihatan gede gitu, oh bisa dengan gaya yang lain misalnya gitu ya Mas ya. Betul. Nah, jadi kita kayak contoh nih, ini true story lagi. Kemarin siang itu deadline saya harus menyerahkan pekerjaan video time lapse di bandara. Ini masih berkaitan sama bulan lalu ya, karena ini pekerjaan berbulan-bulan. Nah, ini dari cerita live kita sebelumnya ya. Betul. Kalau teman-teman ketinggalan bisa lihat di Instagramnya GD atau YouTube-nya saya. Ya. Kemarin itu deadline penyerahan video karena harus dipresentasikan oleh si klien ke kantor pusatnya. Di perjanjian surat pekerjaannya itu kami hanya dimandat untuk memberikan video time lapse durasi 1 bulan di squeeze menjadi 1-3 menit. Video time lapse. Sudah kita serahkan, harusnya sudah selesai. Karena itu yang ada di surat kontrak. Tapi ternyata klien minta lebih. Apa minta lebihnya? Mas, bisa nggak kalau time lapse ini di-CCP foto jadinya? Karena video time lapse itu kan mulai dari fondasi, belum membentuk apa-apa, kemudian naik jadi tembok, kemudian naik jadi plafon, naik jadi pemasangan instalasi AC dan seterusnya. Selesai 1 menit. Harusnya kan videonya kita dimintanya cuma seperti itu. Tapi di last minute, di detik-detik terakhir, menit-menit terakhir nih. Kalau last minute itu menit terakhir ya. Kalau detik terakhir last second. Last second. Alah dibahas ini loh. Ya nggak apa-apa, kita tuh memang gitu orangnya. Detail. Tapi di menit-menit terakhir, dia minta seperti itu. Mas, videonya kita nggak mau. Oh, kenapa? Kita boleh nggak ditambahkan image jadinya? Ketika video ini di-cut kemarin, hasil jadi ruangannya seperti apa? Bentuk image. Karena kita akan presentasikan. Kalau ngomongin soal spek pekerjaan, itu di luar spek. Karena kesepakatan saya dan kliennya, kami tim dan kliennya adalah kita hanya store video time lapse selesai. Tapi di menit terakhir dia minta video time lapse itu diakhiri oleh image-image bentuk jadinya. Maka ya saya sanggupin gitu. Oh, oke, saya sanggupin. Toh itu tidak membutuhkan tidak membutuhkan sebuah pekerjaan yang berat gitu, tidak membutuhkan usaha yang besar. Iya. Jadi videonya langsung kasih. Selesai apa enggak? Enggak. Mereka minta revisi lagi. Mas, boleh enggak kalau di pembuka videonya dikasih judul seperti ini dengan logo perusahaan? Kita turutin lagi. Oke, kita bikinin. Toh itu enggak susah. Terus kita kasih jebret. Terus kliennya, oke, ini bagus Mas. Makasih Mas. Oke, selesai. Kemudian sorenya, Mas, aduh, aku wis deg-degan ini revisi lagi pasti. Revisi lagi nih Mas. Mas, kayaknya ini bulan pertama sudah bagus. Ya, kita masih punya 2 bulan lagi kan untuk time lapse. Oke. 2 bulan nanti videonya dibikin kayak gini Mas. Saya sanggupin. Oke. Terus di akhir kalimat dia ngomong, sepertinya ini kalau 2 bulan kan belum selesai Mas. Jadi tolong buatin quotation baru
supaya kita tambah lagi 2 bulan sampai November. Wow. Jadi yang tadinya 3 bulan jadi 5 bulan. Jadi 5 bulan. Wow. Gitu. Nah, 2 bulan tambahannya akan seperti apa quotation-nya? Ya, berarti suka-suka kami, timnya. Apakah dengan harga yang sama seperti ketika kita tawarkan pertama, atau kita rubah harganya. Bukan dinaikkan ya. Kalau dinaikkan tuh kayak kesannya kasar. Kita sesuaikan harganya gitu. Iya. Itu karena pengaruh dari ini ya, termasuk dari servis yang diberikan oleh Mas Munir selaku business owner kepada klien ya Mas ya. Yes. Jadi yang membuat mereka. Jadi aspek pelayanan tuh yang dinaikkan. Kita yang dikasih kan nggak ada nambah apa-apa, cuman begitu aja kok gitu. Iya. Nah, Mas, pertanyaan selanjutnya nih kan ya. Kan tadi ada pertanyaan di nggak nih? Saya belum melihat ada pertanyaan di ini. Belum ya? Aduh. Okay. Ini memang sengaja ngerjain ini produser kita ini jadi agak miring Pak saya. Jadi belum ada pertanyaan masuk. Nah, berkaitan dengan apa yang Mas Munir ceritakan sebelumnya ya. Tadi kan berkaitan dengan quotation. Tentunya kan sebelum mendapatkan pekerjaan, sebelum melakukan pekerjaan ini, pasti kan Mas Munir akan ada pitching dulu sebelumnya, kemudian ketemu presentasi dulu dan segala macamnya. Betul. Mas, sedangkan kompetitor banyak. Cara presentasi ya gitu-gitu aja gitu. Gimana sih cara membuat sebuah presentasi dan untuk bisa menarik. Wah, produser saya ngetawain saya Pak, nyariin pertanyaan katanya. Jadi, gimana caranya membuat sebuah presentasi itu menjadi menarik sehingga walaupun sebenarnya kemampuan kita di bawah kompetitor, tapi klien tuh milih kita. Gitu Mas Munir. Oke. Ada triknya nggak? Itu sebetulnya namanya pitch deck. Karena itu mata kuliah yang saya sampaikan minggu depan di kampus sebelah gitu. Wah, jadi dilihat ya ada mahasiswanya nggak nih? Iya, ada mahasiswanya ini. Namanya pitch deck, teknik presentasi untuk kita request ke klien atau request ke calon klien supaya ada pendanaan pekerjaannya berjalan dan seterusnya. Kalau saya tes ombaknya begini, ketika ada jenis pekerjaan tertentu, ambil contoh proyek yang sedang kita kerjakan lah. Saya pasti akan tanya dulu, pernah mengerjakan atau pernah mempekerjakan hal seperti ini ke tim fotografer atau videografer lain apa enggak? Gitu. Kan pasti ada 2 jawaban, pernah atau enggak? Ya. Kalau jawabannya pernah, maka saya ngikutin alurnya. Boleh enggak lihat sampelnya? Sampelnya seperti apa? Kalau sudah dikasih sampelnya, maka berkembang lagi pertanyaannya. Boleh enggak lihat hasilnya dan perkiraan budget dulu untuk pekerjaan seperti ini berapa gitu. Karena dari situ maka saya akan bisa menyimpulkan, ternyata pekerjaan yang dulu ya gitu-gitu aja. Artinya saya gitu-gitu aja itu bukan berarti lebih jelek gitu ya. Gitu-gitu aja artinya ya saya bisa lah melakukan kayak gini. Kalau dia pasang harga sekian, minimum harga yang akan saya patok adalah sama seperti proyek sebelumnya. Karena ini pun hal pertama buat tim kami misalnya, jenis pekerjaan untuk memotret konstruksi, time-lapse yang berbulan-bulan misalnya, baru pertama kali. Nah, balik lagi, kalau tadi jawabannya, kita belum pernah. Nah, ini kan sama-sama 50% di kita, 50% di klien. 50%-nya di kita karena kita lagi menjajaki, klien nggak ngerti nih, anunya seperti apa, keinginannya. Si klien juga, saya nggak ngerti nih, tim fotografer dan videografernya juga belum pernah ngerjain kayak gini kok, gitu. Maka, kalau jawabannya seperti itu, berlanjut ke pertanyaan, boleh nggak kita dikasih referensi jenis foto atau video yang Anda mau, seperti apa? Untuk jenis pekerjaan time-lapse bandara ini, kemarin kita dikasih sampel time-lapse iklannya Turkish Airlines. Wah, nanti teman-teman boleh googling sendiri.
Dan itu berat. Susah. Karena Waduh, standarnya udah dikasih. tinggi ya Mas ya. Iya, waduh, Patokannya udah susah tinggi. nih. Ya, maka pertanyaan berikutnya adalah, oke, kalau sampel referensinya seperti ini, boleh tahu nggak budget yang disiapkan klien seperti apa? Budget yang disiapkan klien, terus dia cerita, kita sebetulnya nggak punya bayangan, budgetnya berapa? Jawaban alternatif pertama ya. Jawaban alternatif kedua, kita punya budget maksimum sekian. Dari jawaban itu kan saya ngobrol sama teman-teman di tim, bisa nggak ngerjain kayak gini? Bisa Mas, tapi begini-begini. Nggak bisa Mas. Nah, kalau nggak bisa jawabannya kan selesai. Maka saya cari orang lain yang lebih bisa kan gitu ya. Tapi ternyata jawaban teman-teman, ya bisa Mas. Tapi, nah ini ada tapinya. Tapi kita butuh kamera baru. Jadi karena butuh kamera baru, jadi kita mengajukan ke kliennya, oh ya, dengan spek yang Anda minta kayak gini-gini, maka budget yang kita minta akan sekian. Rinciannya seperti ini. Kita butuh kamera baru, kita butuh ini, butuh itu, dan seterusnya. Ya. Ada sempat beberapa nego sih, Mbak. Bisa nggak turun gini-gini? Terus saya ngobrol sama tim, kita turun bisa nggak? Wah, nggak bisa. Karena yang bulan pertama itu, kita hitung-hitungan budgetnya yang kita dapat 0. Oke. Jadi sebetulnya kenapa kok 0? Karena sama-sama 50% di kita, 50% di klien. 50% yang soal beli kucing dalam karung tadi. Iya. Gitu kan. Nah, ini sudah masuk bulan kedua nih. Ternyata bulan pertama yang kita bekerja tak bergaji itu, atau bergaji tapi mepet banget, mereka seneng. Jadi bulan kedua ini, sebetulnya kita sudah mendulang profitnya, kan kita sudah nggak keluar kamera lagi, kayak gitu. Jadi teknik presentasinya menjadi akan bertahap sih, nggak bisa sekali langsung goal. Kadang orang begitu ketemu tawar-tawaran, mentok harga, selesai udah, nggak ngasih alternatif. Oke. Kayak gitu sih Mbak. Ya, berarti memang presentasi itu juga sebenarnya tergantung cara kita membawakan juga nggak sih Mas? Menurut Betul. Mas Munir? Gitu ya? Ya. Itu sangat-sangat pengaruh ya Mas ya? Iya, saya sempat ngopi sebetulnya, ngopi screenshot nih. Saya bacanya pikir minum. Ya. Ngopi. Dipikir minum kopi. Ini kopi yang pakai paste. Iya. Suatu hari saya baca, ada seorang fotografer, dia memposting, saya bacanya harus dari screen. Iya, it's okay Mas. Nggak usah saya bacain nama studionya sama namanya. Ketika si fotografer ini, inisial ngerti nanti. Si fotografer ini pasang foto. Fotonya tentang foto maternity sama foto keluarga. Kemudian setelah fotografer ini posting, saya baca nih komentar-komentar di bawahnya. Ada yang salah satunya nanya gini, Mas, bla bla bla, saya sensor ya. Mas, mau dong price list foto maternity sama baby born di studio. Ada rencana foto sama Mas dan anak-anak. Boleh kirim quotation-nya ke WA saya ya Mas, 08 sekian. Nah, si orang atau fotografer yang memasang sampel foto maternity dan baby tadi, jawabnya begini. Oh, oke. Langsung aja ke nomor admin ke sekian ya. Gitu. Ya. Coba di mana salahnya? Iya, jadi si klien akan males 2 kali kerja orang mintanya sama kamu gitu. Kok betul, wong mintanya sama kamu kok. Udah ngasih nomor telepon kan, Mas? Iya, udah ngasih nomor telepon. Apa susahnya tinggal kirim gitu. Maksud dia masih oke, langsung aja ke nomor admin 085 bla 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 bla. Atau mungkin bahasanya bisa screenshot ini masih saya simpan. Oke, atau mungkin bisa bahasanya baik, nanti akan dihubungi admin ya, gitu kan juga bisa ya Mas ya sebenarnya. Bisa jadi, baik nanti saya sampaikan ke admin yang akan hubungi ke Mbak atau Mas. Iya, begitu. Diterima dulu ya Mas ya. Langsung ke nomor ini. Ini teknik ngobrol sih sebetulnya. Simple tapi di sekolah manapun kan ya nggak ada. Termasuk contoh pecel lele tadi yang cuma ngomong, Mas ayam goreng masih Bang. Aduh maaf habis Mas, tinggal lele sama bebek gitu. Ya.
Oke. Nah, itu kan maksudnya secara komunikasi yang kembali lagi bahwa namanya presentasi dan pitching itu orang pasti nggak akan ngeliatin slide-slide yang kita kasih. Tapi bagaimana cara kita menyampaikan kepada mereka, kemudian lebih banyak melihat gestur tubuh kita gitu-gitu sih ya Mas ya mungkin ya Mas ya. Okay. Maka kalau teman-teman sempat ngelihat beberapa workshop saya, baik yang offline atau online, atau yang ada di YouTube atau di yang manapun, hampir pasti saya kalau bikin slideshow itu pasti miskin tulisan. Pasti hanya grafis sama beberapa teks. Sisanya mungkin 90% bergantung dari apa yang saya omongin. Gambar untuk ilustrasi aja. Verbal ya Mas. Iya. Bukan kimia dong ya, verbal. Wah, herbal itu Pak ya. Jadi nanti untuk bisa tahu gimana sih cara komunikasi yang benar dengan Mas Budi. Tapi kayaknya harus kelas terpisah sih. Nah itu, kita akan bikinkan kelas terpisah nanti karena perbedaan bahasanya udah berbeda. Mas Munir, kita kembali ke kolom komen dulu Mas. Ternyata ada pertanyaan dari Rico_Mappedeceng. Katanya Mas Munir, mending memaksimalkan brand image studio kita atau personal branding fotografernya. Oke. Gimana menurut Mas Munir? Beberapa minggu yang lalu di salah satu workshop di Sumatera. Selamat malam Pak Rico Mappedeceng. Udah sepuh ini bapaknya ini. Luar biasa. Tapi ngomong-ngomong sebelum saya jawab ya, kaos yang saya pakai ini ciptaannya Pak Rico Mappedeceng. Ini beneran, bukan kebetulan nih. Gambarnya apa itu Mas? Gak tahu nih gambarnya apa, gambar traktor gitu. Iya, makanya Mas Munir hari ini nggak pakai baju merah. Nah, habis dicuci semua nggak kering, yang kering tinggal hitam. Ini minggu depan putih gitu. Saking tiap hari acara ya, jadi pakai baju merah terus. Mending menaikkan brand image studio atau personal branding fotografernya. Saya mesti nanya dulu di workshop sebelumnya. Saya ngirim kuesioner gini. Apa yang Anda pahami tentang branding? Dari ke-20 atau 25 peserta itu 100% menjawab gini, branding tentang mengenalkan produk kita ke publik. Branding adalah memperkenalkan apa yang kita bisa ke publik. Branding adalah menunjukkan jasa kita supaya dikenal orang lain dan seterusnya. Tapi semua tentang bagaimana mengiklankan, gitu ya. Padahal branding sesungguhnya itu tidak hanya soal mengenalkan jasa kita. Branding itu paket dari semuanya. Dari produk yang kita punya, jasa yang kita bisa, dan bungkusnya adalah aspek pelayanan yang kita kasih. Termasuk di dalamnya komunikasi tadi. Jadi mau itu termasuk pakai nama studio atau nama pribadi, sebetulnya nggak masalah. Karena yang akan dikenal bukan soal namanya. Tapi yang dikenal adalah paket keseluruhannya. Produknya iya, cara pelayanannya iya, kecepatan delivery-nya, dan seterusnya. Itu yang akan lebih nempel ke orang. Ketimbang, nanti saya takutnya kalau pakai nama studio, orangnya nggak dikenal. Atau sebaliknya, kalau saya pakai nama personal, fotografernya, nanti studio saya nggak dikenal. Kayak gitu. Itulah kesalahan utama tentang branding. Kayaknya tentang branding ada kelas terpisah lagi kali. Ini sampai PPKM seri tamat nggak habis-habis nih ngomongin branding. Iya, ini kan nanti kan kita PPKM-nya sama kayak tersanjung, Mas. Setuju ini. Ikatan cinta. Bentar lagi mulai Ikatan Cinta loh. Alah, enggak loh. Iya, ternyata Mas Munir ternyata fisik Rembo hati Rinto. Iya. Tapi Mas Munir, kan ini ada sesuatu hal yang menarik nih Mas, yang kadang-kadang menjadi bumerang juga buat kita karena dalam servis untuk menaikkan nilai tambah tadi Mas ya. Itu menjadi bumerang buat kita adalah sebenarnya gini, kadang buat kita sebagai business owner itu menjadi sebuah servis kepada klien.
Oke. Tapi kadangkala pasti ada ketemu klien yang nakal lalu memanfaatkan gitu. Kayak Mas Munir tadi 1 kali minta revisi, 2 kali minta tambahan, 3 kali revisi lagi. Kapan waktunya kita harus bilang stop, cukup? Oke. Versi Mas Kapan Munir waktunya? Kapan kita bilang stop nuruti klien? Yes. Sebelum ngomongin kapan bilang stop, maka teman-teman harus punya yang namanya surat kontrak. Oke, itu dia. Di workshop terbaru yang kemarin di Sumatera Selatan, saya ngasih lagi kuesioner ke teman-teman audiens. Kalau Anda menerima pekerjaan fotografi atau jasa foto atau video, seberapa sering Anda membuatkan surat kontrak? Opsi A, tidak pernah. B, kadang-kadang. C, selalu membuat. Yang membuat surat kontrak itu kurang dari 20%. Sisanya tidak pernah bikin. 35%-nya jawab kadang-kadang bikin, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang ini saya anggap enggak bikin. Maka saya biasanya tidak pernah mau jawab pertanyaan diskusi teman-teman yang konflik sama klien. Kalau saya tanya pertama, punya surat kontrak apa enggak? Kalau dia jawab enggak punya, selesai kita diskusi. Karena mau bagaimanapun juga menang kliennya. Oke. Jadi kalau teman-teman sudah punya surat kontrak, bisa bilang kapan aja berhenti ya, stop. Gitu. Wah, cuma diminta kayak gini kok, bla 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 bla. Nah ini loh, surat kontraknya begini dan saya sudah memberikan lebih. Gitu. Jadi kalau gampang ketika ya, ada surat kontrak. Ketika ada surat kontrak, berarti ketika servis itu memang berdasarkan karena kita memang memberikan pelayanan yang terbaik aja ya, Mas ya, bukan sebuah keharusan jatuhnya ya. Betul, memberikan pelayanan terbaik dan ekstra. Ekstra ya, oke, itu ekstra betul. Kalau ketemu klien yang nakal, maka dia pengennya kan minta ekstra. Yes. Iya, namanya klien kan biasanya kan pasti, saya pun sebagai customer biasanya kalau mau beli apa, kita bahas pecel lele ya, saya pasti minta sambelnya banyak. Minta lalapannya dilebihin, pasti kan gitu ya, Mas. Pedes ya. Iya, karena karetnya 2, kalau 1 kan nggak udah. Oke, Mas Munir, kita kembali lagi ke kolom komen. Ini luar biasa nih teman-teman yang harusnya malam mingguan tapi mau belajar nih, kita apresiasi dulu ya, luar biasa sekali. Ini ada pertanyaan. Ya, saya baca dari sini, Mas. Ini ada pertanyaan dari Mas, tadi lupa untuk menyampaikan kepada Bapak Riko _Mapedeceng. Itu tadi jawaban dari Mas Munir. Jika misalnya masih belum jelas, bisa dipertanyakan lagi ya Pak ya, diketik lagi di kolom komen. Ini dari joko.89.utomo. Mas Munir, selama ini yang sering terjadi, klien yang mencari sendiri jasa foto. Apakah pernah Mas Munir menawarkan jasa atau bisnis fotografi, ibarat sales yang door to door? Kalau ada, bagaimana tipsnya, Mas? Oke. Pernah dan ini sering. Make sense juga ini. Iya, make sense. Pernah dan sering. Rata-rata yang saya tembak itu hotel biasanya. Kenapa hotel? Karena kita mudah menduplikasinya. Menduplikasi dari apa? Menduplikasi dari pekerjaan yang sudah pernah dikerjakan mereka. Dan kita bisa menduplikasi dengan mudah. Contoh, dulu ada resort namanya Kute Legian Resort di Bali. Saya pikir di Medan. Buka cabang di Medan juga sih. Dibahas. Iya, malam minggu dong. Tuh, aku lali kan bahasa lali. Ya, ada sebuah resort Kute Legian yang namanya Kute Legian Resort. Yes. Suatu kali karena sebuah pekerjaan, saya menjadi harus nginep di resort ini, Kute Legian Resort. Diinapkan oleh kliennya di sini. Nah, pas jeda waktu istirahat, saya iseng-iseng ambil brosurnya, terus saya lihat-lihat. Wah, fotonya lumayan bagus lah. Terus saya nyoba bikin menduplikasi apa yang ada di brosur itu. Kolam renang, saya potret. Interior kamar, saya potret. Terus sarapan pagi, saya nyoba nge-layout sendiri, saya potret.
Terus habis itu apa? Habis itu saya pulang ke Jakarta. Oh, dulu masih tinggal di Jakarta gitu ya. Oh, gitu. Anak Jaksel, dulu anak Jaksel. For your information ya, anak For literally banget your ini. knowledge, for Iya, your knowledge. Yang Mana knowledge nih diam adminnya aja. yang ngomong knowledge nih? Diam aja yang knowledge disindir. Nah, saya balik ke tempat tinggal saya. Iya. Saya nyoba kontak di websitenya resort ini. Saya nulis aja, terima kasih saya tinggal di resort ini, bagus banget gini. Terus berikut pengalaman saya tinggal di sini. Saya nulis reviewnya, saya kirim, kolamnya bagus, menu makanannya bagus, terus kamarnya nyaman. 3 itu aja saya potret, kolamnya, makanannya, kamarnya, saya kirim. Langsung di-reply sama dia, dan di sisi ke manajernya yang bule. Wah, terima kasih. Ini kok fotonya bagus. Apakah kamu fotografer gitu? Si orang bule ini ngomong. Saya hobi aja gitu. Oh, kalau kita minta fotonya boleh. Oh, boleh. Ini makanya 3 foto saya kirimkan high res JPEG. Iya. Bukan saya tandain. Oh ya. Tidak Ya. dikasih watermark. Tidak dikasih watermark. Saya kasih 3 foto itu. 2 bulan kemudian saya dapat email dari mereka. Kamu bisa nggak ngerjain foto? Karena kita setiap 3-6 bulan merehab foto-foto. Oh, boleh. Berapa budgetnya? Nah, saya ngomong, berapa budget fotografer dulu yang ngerjain ini? Saya akan ngikut sama kayak itu. Itu. Buktinya dia mau email kan, dia pasti melihat sesuatu yang berbeda. Iya. Kalau tadi pertanyaannya, coba Mas Joko, pernah Mas nggak Joko. nawarin? Pernah, dan sering. Itu salah satunya. Gitu. Jadi, teknik komunikasi, ngobrol, kayak apa ya? Free sample aja. Masuk teman-teman nggak pernah ke swalayan terus dapat free sample kue atau rokok atau apa. Gitu kan. Ya. Free sample itu kan, nah, pasti sering dapat lah free sample. Gitu. Iya. Kayak minum inilah ya, minuman susu gitu ya di minimarket. Tapi Mas tadi itu sempat ditanya juga sama Mas Joko adalah kalau ada bagaimana tipsnya. Kan tadi kan kalau Mas Munir kan menceritakan pengalaman mengirim email, ataukah ada tips yang lain gitu supaya mereka notice gitu Mas? Tipsnya kadang beberapa sampel foto yang kita buat itu nggak ada hubungannya sama orang atau tempat yang kita tawari. Saya pernah punya foto-foto tentang interior dan eksterior hotel Marriott misalnya. Maka foto-foto kayak gini saya coba tawarkan ke beberapa hotel lain. Kamu minimal membuka komunikasi dulu. Hotel ini kalau mau merehab foto-fotonya setiap berapa waktu, setiap berapa bulan. Boleh nggak kalau saya ikut menawarkan jasa foto? Email pertama dia pasti nanya, boleh nggak kita lihat portfolionya? Kamu pernah motret di mana aja? Oh, saya pernah motret Marriott. Motret Marriott ya, bukan Marriott klien saya. Iya, motret Marriott. Gitu. Iya. Oh ini, saya pernah motret Marriott. Kan saya nggak bohong. Betul. Gitu. Oh iya, bagus nih fotonya. Boleh nggak kita ngobrol lebih lanjut? Gitu. Kayak gitu. Nah itu ya, itu trik yang bisa semua bisa ikutin ya Mas ya. Sesederhana itu ya. Iya. Sesimpel itu. Iya. Cuman mungkin memang kalau ada hubungannya dengan tema kita pada malam hari ini, nilai standar versus nilai tambah. Kalau misalnya mau menawarkan diri, berarti salah satu aspek dari nilai tambah yaitu skill kita sebagai fotografer juga harus ditambah, ya nggak sih Mas? Betul. Nah, gitu. Kalau cuma motret skill komunikasi. Iya, bukan skill buat sepatu, itu skill. Oke. Skill komunikasi. Oke, begitu Mas Joko. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, monggo diketik lagi Mas Joko. Akan kita sampaikan lagi ke Mas Munir ya. Saya lanjut dulu ya. Malam ini acaranya ada door prize dari Canon loh Mbak. Aku lupa menyebut. Terima kasih to Canon. Tanya Canon Indonesia akan memberikan hadiah. Kayaknya ada kaos ya. Pak, mohon maaf Pak produser. Wah,
dia lagi nggak dengar ya Pak ya, mungkin Oh agak iya, jauh, nanti mungkin pokoknya saya ada ini nanti ya. teman-teman yang Ya. nanya akan dipilih beberapa ada door prize dari Canon Indonesia. Canon ya. Atau saya make Yes. sekarang, Pak Iwan. Hei Pak Iwan, hei. Masya Allah ya Robi. Dia harus Ya udah, dilempar ya udah. sesuatu. Ya. Pokoknya Oke. ada semua yang nanya akan diundi dapat door prize. Ya. Nah itu. Nanti akan saya pastikan dulu, akan saya oncali sesuatu dulu. Oh dia udah begini. Oke katanya ya. Oh tuh, oke, yes. Ini Mas ada pertanyaan ya, kita next dulu ya. Dari Hatrip underscore. Ya. Ada angka statistik produk jasa genre apa yang paling banyak diminati lokal saat ini? Apakah masih di wedding fotografi? Ya. Gitu. Kalau ngomongin quantity, jumlah, wedding pasti banyak, Mas. Ya. Makanya itulah jenis jasa yang paling mudah Anda gampang temui untuk pertama lompat ke jasa fotografi. Mau iseng-iseng nih, seberapa skill saya diterima untuk pemotretan? Wedding pasti. Karena itu gampang ditemui. Nggak usah jauh-jauh ngomongin orang lain. Saudara kita nikah, kita motret juga kan. Terus kita sampel-sampel tes, ngasih gitu. Ngomong-ngomong saya dulu juga motret wedding loh. Sekarang masih, tapi tidak sebanyak dulu. Gitu. Oke, sekarang milih-milih ya Mas ya? Sekarang milih-milih. Kan sudah diferensiasi, jadi gampang milihnya. Karena kita punya pembeda, punya mentarget laba lebih tinggi, punya brand loyalty, makanya menang milih gitu. Yes, dan ketika Bukan kamu sudah punya flying watch, jam terbang, kamu bisa bebas menentukan mana job yang mau diambil gitu ya Mas ya? Kira-kira begitu. Tapi balik lagi ke pertanyaannya Mas Hatrip. Mas Hatrip. Betul, sekarang kalau ngomongin wedding pasti lebih banyak dan lebih mudah ditemui. Kenapa? Karena mau apapun krisisnya, wedding tetap ada kan. Dulu krisis moneter 98, orang tetap nikah. Sekarang krisis karena pandemi, orang tetap aja nikah kan. Jadi ini sebuah bisnis yang teman-teman kalau ditelateni, bisa dibilang tiap 1 minggu ada aja orang nikah. Mau skalanya besar atau kecil. Pertanyaannya itu kan, produk jasa genre apa yang paling banyak diminati di lokal saat ini? Betul. Apakah masih di wedding? Yes, betul. Di wedding. Tapi kalau ngomongin soal nominal gitu ya, nominal, bisa nggak wedding bernilai besar? Ya bisa, kalau teman-teman punya diferensiasi produk dan jasa yang ditawarin, pasti gede. Di Jogja toh ada, dan banyak studio yang mengemas paketannya mulai dari yang paling murah sampai paling tinggi. Kadang saya kalau ngelihat price list teman-teman wedding aja, saya sempat shock, bisa ya jual sampai segini. Jadi saya sebetulnya banyak belajar juga dari teman-teman. Gitu. Gitu ya pertanyaannya. Ya, begitu jawabannya untuk Mas Hatrip ya. Yes. Kemudian kita next ke pertanyaan selanjutnya nih Mas. Oh, ini dari Ayu Widau Kaoki. Mas, saya ketinggalan live. Widau Kaoki, saya oke. Kemudian Mas, saya ketinggalan live-nya nih. Bagaimana cara yang baik menetapkan harga jual? Nah, ini harusnya nonton live ini. Itu, aduh. Mbak Ayu Widau Kaoki. Bisa lihat di live kita yang sebelumnya, yang judulnya menawarkan jasa foto. Menakar harga foto. Menakar harga foto. Yes. Tuh, aku kebanyakan workshop lali. Aku soalnya kayaknya sudah. Job saya cuma gitu ini aja, jadi saya hafal. Jangan gitu dong. Iya. Nilai tambah. Nilai tambah. Oh ya, ngomong-ngomong sebelum lupa. Dulu, zaman awal-awal 90-an gitu, 95 sampai hampir tahun 2000 lah. Ada sekolah public speaking di Jogja, terkenal banget tuh. Semua orang pasti sekolah ke situ. Targetnya apa? Bukan jadi MC, targetnya ya public speaking. Yes. Dulu bisa ngomong di publik itu sudah nilai tambah. Wah, istimewa nih, orang ini pinter ngomong di publik, menyampaikan apa aja pinter. Jadi sales oke, jadi bos oke, jadi presenter apa aja oke. Karena dia sekolah di public speaking school. Ketika semua orang akhirnya menjadi public speaking dan bisa berbicara di depan publik,
itu jadi nilai standar. Mm-mm. Maka banyak teman-teman yang menekuni public speaking berinovasi. Nah, iso public speaking sambil melawak misalnya. Yes, betul. Gitu kan? Contoh sebelah Mas AB inisialnya. Iya. Ya basicnya ngelawak, host, nah akhirnya dua combine dan nggak ada kompetitor. Kira-kira begitulah. Iya. Ketika orang nggak ada yang bisa jadi MC, semua belajar MC, ada orang satu pinter MC, wih dia MC moncer. Semua orang jadi MC, ada satu orang bisa MC sambil ngelawak, dia moncer lagi. Nanti semua orang bisa MC, bisa ngelawak, bisa sambil atraksi misalnya gitu. Nah, itu Nyanyi Mas masuk atraksi. siapa tahu. Yang menyanyi kan atraksi vokal gitu. Oh iya betul. Nih atraksi liane kok gitu ngono lah ya. banget yang golek duit ya Mas ya. Iya. Pilihannya kok ngono-ngono banget. Iya. Loh, tapi itu kenyataan. Itulah kenapa di TV itu dulu bisa ngelawak yang slapstick itu moncer. Ya. Sekarang ngelawak yang sifatnya body shaming kayaknya enggak. Beberapa pelawak yang pura-pura budek, pura-pura ngomongnya nggak jelas segala macam, ya mungkin dulu lucu. Ya sekarang mungkin masih lucu untuk beberapa orang, tapi pasti ketinggalan. Gitu. Ya benar. Ya. Kalau saya jadi pelawak, saya pasti tidak akan mengambil segmen itu. Iya, kalau saya jadi pelawak nanti jatuhnya bukan nonton acara edukasi ya Mas ya, tapi lebih banyak berbicara kasar kayaknya ya Mas. Iya itu nggak laku nanti. Mas, kita next. Saya mau bilang ke Mbak Ayu dulu tadi. Oh ya Mbak Ayu. Bilang ke Mbak Ayu. Mbak Ayu nanti setelah tayangan ini Mbak Ayu bisa cek ke Instagram @gudangdigital.indonesia. Di sana Mbak Ayu bisa buka page live Instagram tayangan yang bersama Mas Munir, menakar harga foto judulnya. Nah, di situ nanti dijelaskan bagaimana caranya supaya bisa menentukan harga jual seperti yang Mbak Ayu tanyakan tadi ya. Gimana Mas Munir? Mas Hatrip kenapa Mas? Mas Hatrip tadi ngomong BTW kelas terpisah bagian marketing juga nih. Saya itu justru pinternya marketing, bukan motret. Motret itu nomor sekian. Itu dia, sekolahnya di geologi. Jadi kalau Anda ingin seperti Mas Munir, sekolahlah di geologi supaya bisa pinter public speaking bisa, motret bisa, bisnis oke. Nah, itu geologi belajar semuanya di situ ya. Tapi sebenarnya kalau boleh aku sedikit menilai ya, Mas Munir ini sebenarnya orangnya awalnya memang senang cerita kayaknya ya Mas ya. Gitu ya. Senang istilahnya bercerita, storyteller. Yes. Ya Mas ya. Ketika awal saya diminta Gramedia untuk nulis di sana. Teman-teman di majalah Chips Fotopedia itu bahkan tidak tahu kalau saya ini bekerja di perusahaan minyak sebagai engineer. Mereka taunya saya yang motret dan nulis gitu aja. Kenapa? Karena mereka baca tulisan-tulisan saya yang di blog dan di website gitu. Makanya terus dipanggil, terus Mas mau kita kasih rubrik di majalah ini mau enggak? Gitu. Oh mau. Ternyata mereka baru tahu di kemudian hari kalau saya aslinya bukan penulis, aslinya bukan punya background jurnalistik gitu. Yang akhirnya menjadi bukan terpaksa ya, menjadi akhirnya senang nulis karena senang menceritakan sesuatu. Begitu pula ketika ngobrol begini, karena dulu terbiasa harus presenting tentang pekerjaan-pekerjaan. Jadi ketika dunia fotografi ini akhirnya menjadi satu jalan yang saya jalani gitu. Mau nggak mau kan ketemu orang, harus ngobrol, harus presentasi. Jadi terbiasa. Kayak gini kan harus terbiasa ngobrol. Kalau enggak ayo aja ngobrol jadi nggak menarik kan ngobrol malam ini. Malam minggu lagi, mending orang-orang tulen daripada dengerin saya. Tapi Mas pinter bercerita kayak gini apakah karena pergeseran dari offline ke online jadi harus bisa bercerita atau memang kalau mau dibilang milih gitu ya. Saya lebih milih offline. Justru sekarang menjadi kikuk kalau online gini. Saya kalau ngisi webinar itu jauh lebih capek daripada ngisi live loh. Live itu karena bisa interaksi langsung kan. Kita ngerosting penonton bisa langsung live.
Oh, iya. Kita mau melemparkan one liner bisa langsung. Kita mau melemparkan callback. Oh, itu teknik ngobrol, Mbak. Nanti ada Ya. bahasan tersendiri lagi. Oke. Jadi Aduh, kalau banyak lah. pantengin terus ya Instagram Pantengin @gudangdigital.indonesia ya. Akan selalu ada tema-tema baru yang akan kita bahas bersama Munir KW0. Ingat KW-nya 0, 1, 2, 3 itu nothing. Oke. Selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Pilar_photograph. Om Yes. Munir, saya mau tanya, ketika ada project dan project ini mengharuskan kita memiliki CV untuk ditender, apabila belum punya CV, untuk mensiasatinya gimana ya Om? Karena kan kalau buat CV butuh waktu lagi. Ya. Sorry. Monggo Mas. CV di sini itu kurikulum vitae atau CV? Nah, itu dia. Kayaknya sih kalau ini sih kurikulum vitae ya. Kayaknya Kalau dari yang saya CV artikan. perusahaan deh ini. Tender kok dia bilang. Mengharuskan kita memiliki CV untuk ditenderkan. CV ya. Oke, CV perusahaan tapi ya. Tapi dua-duanya saya jawab aja. Dua-duanya saya jawab. Pertanyaan pertama yang tentang CV dalam konteks perusahaan, gitu ya. Saya punya CV pun belum lama. Tapi ini nggak usah kenceng-kenceng, nanti dikejar orang pajak ya. Saya punya CV Halo Direktorat Pajak. Saya punya CV belum lama. Terus sebelumnya bagaimana untuk ngambil pekerjaan-pekerjaan yang mengharuskan tendernya pakai CV? Maka pinjem CV. Ya. Pinjem CV. Pinjem ini artinya bukan pinjem sekedar pinjem ya, tapi ada obrolan tertulis, ada uang jasa pinjam CV. Itu. Semudah itu aja. CV ini yang kita ajukan untuk tender. Itu dalam konteks jawaban kalau CV-nya tadi yang dimasukkan adalah company atau perusahaan. CV perusahaan. Ya. Kalau kita mau ambil pekerjaan tapi kita nggak punya CV atau sampel pemotretan, misalnya pekerjaan tentang motret proyek konstruksi misalnya. Duh, aku ini bisa punya akses untuk ngambil pekerjaan konstruksi, tapi saya nggak punya sampelnya untuk dikasih. Terus piye kan gitu. Cari partner atau orang yang punya atau pernah bikin foto konstruksi itu, di mana kita nggak punya sampelnya. Ajak partneran ke dia, Mas mau nggak? Saya punya channel untuk masuk pekerjaan konstruksi, tapi saya nggak punya sampel fotonya. Boleh nggak saya ngajak kamu, nanti hitung-hitungannya begini. Apakah saya melakukan kayak gitu? Banyak. Banyak. Pekerjaan saya yang tadinya saya nggak punya portfolio, dan saya kan nggak punya portfolio. Iya. Saya langsung jujur aja, saya nggak punya portfolio. Sampai hari ini nggak punya, Mas? Ya punya, tapi kan nggak banyak gitu. Iya. Maksudnya tidak disusun secara rapi gitu, rapi gitu. Tidak dalam kategori banyak hal. Contoh, akhir tahun lalu saya mengerjakan video animasi untuk KPU. Apakah saya punya video tutorial tentang KPU yang diminta? Nggak punya. Tapi saya punya akses untuk saya tahu ada pekerjaan ini nih, gitu. Tadinya mau dibuat video tutorial tentang bagaimana menjadi pemilih cerdas. Ternyata tidak bisa dilakukan karena syuting video nggak bisa. Maka saya nyoba nawarin bikin animasi. Pak, bikin animasi aja bisa apa enggak? Oh, bisa nih diwujudkan. Pertanyaannya, pertinyi ini, apakah saya bisa animasi? Enggak bisa. Caranya terus saya cari orang yang bisa. Cari orang yang bisa, punya portfolio enggak, saya propose ke sana. Kayak gitu. Sesimpel itu aja sih. Jadi kalau nggak punya sampel, cari orang yang bisa bagi hasil. Karena kita nggak mungkin bisa sendiri. Ini namanya teamwork. Ya, ini juga ternyata Mas Pilar barusan komen lagi bahwa CV bukan CV ya, benar ya, CV. Sip. Ya. Jadi terjawab semua ya. Nah, sudah terjawab semua dua-duanya ya Mas Pilar. Nah, ini dari pertanyaan lagi nih Mas, dari iki kok angel banget toyo nyekrol gitu. Apa toh? Ini Mas, ada pertanyaan dari siapakah ini?
Oh, Mbak Ayu cuma bilang tolong live IG-nya durasinya panjang ya. Siap nyimak ilmu bermanfaat ini. Terima kasih untuk Gudang Digital yang sudah Tenang, mengundang Mas nanti rutin Munir. aja, rutin. Luar biasa. Iya, Mbak Ayu, kita selalu bikin jadi GDSS ya, Mas ya. GDSS ini Yes, singkatan dari Gudang Digital Sharing Sore. yes. Ya, tapi karena Sore kita menjelang sekarang petang gitu. karena PPKM seperti ini kan kalau sore-sore mungkin teman-teman masih belum di rumah gitu ataupun Ya. teman-teman punya kegiatan lain, makanya Sama kita saya kalau pindahkan sore menjadi harus ngimami asar sama maghrib itu, Mbak. Jadi, Masya Allah luar biasa, Bapak merbot, Masya Bapak. Allah, ya Allah. Bapak merbot masjid, Bapak. Ya, ya. Nah, jadi dipindah sementara ke pukul 18.30 begitu Mbak Ayu Ya. ya. Jadi pantengin aja terus Instagramnya @gudandigital.indonesia dan Instagramnya @munirkaweno. Jadi di situ semua Yes. informasi. Satu-satunya fotografer yang Instagramnya isinya cuma flyer adalah Munir Kaweno. Silakan dicek aja di situ ya. Iya, cuma acara itu. Iya, isinya cuma Sampai nggak flyer. sempat posting ini loh, portfolio loh. Gila. Wah itu dia. Ya, Instagram juga bisa dijadikan portofolio ya Mas ya. Tapi Nah. nanti jawabannya bukan di sini. Nanti di kelas Ada yang klaster berikutnya. bisa. Yes, Iya. betul. Ini sudah ada beberapa topik nih mau dibikin kelas terpisah. Itu Nah, ya, makanya. Tapi memang tidak bisa dicampur aduk Mas. Kalau dicampur aduk nanti Betul. malah bingung kan. Ya. Ini ada pertanyaan dari Just Alvin. Saya pengen Yes. nanya ke Mas Munir tentang Mbak, free kelewatan tuh. Ya. Atasnya Gimana? belum kebaca. Al-Malari. Tapi Al-Malani. ke Mas Just Alvin dulu aja ya Mas ya. Nanti Oh, habis ya, itu baru wes. saya Oke. naik ke atas ya. Ini Siap. katanya pengen nanya ke Mas Munir tentang free sample ke calon potensial klien. Oke. Andai free sample tersebut tidak manjur, perlukah memberi free sample lagi? Berapa limitnya? Oke. Free Monggo, sample. Mas. Heeh. Ini pertanyaannya bagus nih. Jawabannya yang panjang. Free sample perlu nggak? Kalau jawabannya perlu apa enggak, pasti perlu. Kalau teman-teman lihat tiap hari lah ya di TV, pasti ngelihat lah iklan-iklan. Siapa yang iklan itu? Perusahaan besar ada, kecil ada, menengah ada. Kalau dipikir kenapa perusahaan besar masih ngiklan? Ya karena dia masih perlu brand awareness. Brandnya dia pengen disounding terus ke orang-orang. Brand yang sudah besar aja pengen selalu disounding. Apalagi kita yang nggak ada namanya gitu. Apalagi saya misalnya nggak ada namanya. Maka free sample ini adalah salah satu cara kita punya tenaga free marketing. Saya kan nggak mampu nih gaji orang marketing untuk nyusun iklan, pasang iklan, budget iklan. Nggak punya saya fee untuk menggaji orang marketing misalnya. Ya, ya. Maka yang bisa saya lakukan adalah ngasih free sample. Karena kalau kita ngasih free sample ini ke orang, sebetulnya manfaatnya banyak. Sebelum kita jawab seberapa bermanfaatnya ini, atau tidak manjur, atau berapa limitnya. Free sample itu yang pertama tujuannya supaya ya, brand awareness. Apa yang kita bisa, jasa yang kita punya, dikenal orang. Free sample juga akan semacam menciptakan apa ya perasaan imbal balik gitu. Imbal balik itu misal saya memberikan pemotretan free ke orang dan ternyata orang ini nggak cocok itu entah nggak cocok jepretannya, nggak cocok harga yang kita tawarin, tapi kita sudah menyampaikan jasa dan produk kita ke orang tersebut. Harapannya adalah orang tersebut ini pasti akan menyampaikan ke orang lain. Oh, saya pernah pakai jasanya Mbak Rira, tapi ketoknya mahal. Mungkin kamu cocok misalnya. Apakah saya sering pernah ngalami kayak gitu? Pernah dan sering. Ada orang yang melihat jepretan saya, ternyata nggak cocok. Bukan nggak cocok harganya, bukan nggak cocok fotonya sih, tapi kebanyakan nggak cocok harganya. Tapi biasanya dari dialah kita akan direkomend. Ini loh, ada tapi harganya misalnya segini. Saya nggak cocok aja karena misalnya waktunya nggak pas, harganya nggak pas. Terus tujuan free sample berikutnya apa? Tujuan free sample supaya ya paling klasik kita mengembangkan network kan. Kita punya network yang lebih luas. Terus yang paling gampang lagi dengan free sample kita akan dapat feedback.
contoh nih, dulu saya ngasih free sample foto wedding ke teman kantor dulu, gitu ya. Ya. Maka dari ngasih free sample itu akan ada feedback, Mas, kurang begini, kurang begitu. Bisa nggak dia protes lebih dalam untuk ganti? Nggak bisa, karena free, kan gitu. Tapi itu kan jadi masukan buat kita. Kalau ditanya batasnya seperti apa? Tidak manjur, limitnya seberapa. Maka ketika kita ngasih free sample, kita juga harus lihat-lihat. Yang kita kasih ini nanti efek kedepannya akan seperti apa. Imbasnya akan banyak apa enggak. Kita nggak bisa ngasih free sample ke sembarangan orang. Gitu. Terus yang berikutnya, yang terakhir, ngasih free sample itu kita juga harus jujur. Harus jujur itu artinya, kadang begini, ada loh program giveaway misalnya. Giveaway. Terus tahu-tahu yang dikasih itu memang sudah di-set. Tadinya dia ngasih pengumuman giveaway 10 orang. Tapi ternyata sebetulnya yang free itu 1 orang, 9 fake client. Bisa aja. Oke. Gitu. Ya, jadi sebenarnya gitu, free sample itu juga perlu ya Mas ya? Perlu juga yes. Ya. Oke, begitu jawabannya untuk Mas, tadi siapa tadi namanya? Alvin. Mas Alvin. Just Alvin. Ya. Wah, ini presenternya Metro TV nih Mas Just Alvin. Mas, ini kita next ya Mas ya, ke pertanyaan dari yang tadi, yang Mas Munir notice tadi. Al_Malani. Mas Munir, seberapa penting adanya produser? Produser saya ditanyain. Atau di titik mana kita tahu bahwa kita butuh produser dalam sebuah project? Terima kasih. Di beberapa pekerjaan saya yang terakhir ini, status saya malah semacam produser kali ya. Status saya. Kenapa? Ya, saya kebanyakan malah, sebentar saya nyolok ini dulu biar nggak putus. Mungkin kalau misalnya di kayak gini namanya project manager ya Mas ya, bukan produser ya. Ya, beberapa pekerjaan terakhir itu saya malah jatuhnya produser Mbak. Saya nggak motret sama sekali. Saya kebanyakan memitingkan apa yang dimau klien ke teman-teman. Menyampaikan apa yang bisa teman-teman lakukan ke calon klien, kayak gitu aja. Jadi kalau ditanya seberapa penting, ya ketika teman-teman bisa mendobel kerjaannya, kenapa enggak? Tapi ketika sudah keteteran, ya konsentrasilah ke komunikasi ke klien, biar teman-teman lain atau timnya yang mengerjakan yang lebih serius, kayak gitu. Kalau mau duitnya double ya kerjaan semua. Kayak mau buka warung itu kalau mau duitnya banyak ya, mulai dari masak, nyuci, kasir, tukang parkir, ambil sendiri semua kan gitu. Jadi kalau ditanya seberapa penting kasir Mas? Ya kalau Anda bisa double jadi tukang masak dan kasir, kenapa enggak? Iya, itu tapi jatuhnya nanti nggak bisa. Jatuhnya jadi namanya PU ya Mas ya. Apa itu? Pembantu umum Mas, kabeh dikerjakan ya kan gitu ya. Oke, Mas Munir, mungkin ini kan kita sudah mendekati waktu-waktu selesai nih Mas. Ya, aku punya pertanyaan-pertanyaan yang agak-agak berat, tapi sebelumnya aku mau kasih biar teman-teman pada semangat. Tadi yang sudah nanya mau dapat merchandise dari Nikon nih, saya pakai nih. Warna merah lagi. Kok dari Nikon toh? Kok dari Nikon? Sorry. Astagfirullahaladzim, dari Canon. Nah ini kena marahin nanti nih abis ini. Nah, Mas, ada pertanyaan. Iya, jelas tulisannya Canon. Ada pertanyaan Mas yang agak-agak lebih ini ya, lebih serius. Jadi harga, nilai standar dan nilai tambah, apakah selalu berkaitan dengan nilai ekonomi atau nilai komersil kalau menurut Mas Munir? Uang Mas. Apakah selalu bernilai uang gitu Mas? Enggak juga, karena itu tadi seperti di pertemuan kita sebelumnya, kita bisa berkompetisi jualan sesuatu, tidak hanya foto ya. Itu kan karena 3 hal. 1, kita jualan lebih murah. 2, kita jualan lebih baik. 3, kita jualan lebih cepat delivery-nya. Kalau kita konteksnya diferensiasi itu karena harga, ya makanya kita melupakan 2 hal yang lebih penting tadi, lebih bagus atau lebih unik. 3, lebih cepat pengerjaannya. Jadi kalau ngomong soal ekonomi, saya tidak masuk ke ranah sana ya. Makanya di awal kalimat kita tadi ketika ngomongin pentingnya kita punya diferensiasi produk pada bisnis kita itu apa? Pentingnya ya karena 1,
kalau kita tampil unik berbeda dengan kompetitor, maka kita nggak perlu saingan harga, kan gitu. Yang kedua, kita punya laba yang lebih tinggi. Nggak ada saingannya kok, gitu. Yang ketiga, kita punya loyal customer. Karena dia pasti tahu, ya, dia beda aja gitu. Entah dia lebih cepat, entah dia lebih unik, entah dia lebih cepat, entah dia lebih baik, gitu. Loyal customer itu ditentukan entah dari secara pekerjaan maupun secara personalnya ya Mas ya, pribadinya kali ya, itu juga bisa ya. Nah itu dia, berarti memang tidak selamanya ditentukan berdasarkan nominal uang. Mas, ini ada dari Mas Doni Heri Ersta. Pertanyaan saya ada di kolom pertanyaan, belum kebaca, hehe. Mana ya? Apa nih? Mana ya? Mana kita cari. Mas Doni, iya ternyata mungkin tadi saking kita ngobrolnya terlalu. Boleh ditulis lagi sebelum waktunya habis nih. Udah mau habis ya. Mas Doni mungkin bisa dituliskan lagi ya. Belum lah, kita lewat dikit lah. Sebelum nanti Mas Munir juga harus memilih ini kan, memilih yang bisa mendapatkan merchandise dong. Ini dari Taufik Kimran. Mas, salam $0,1. Wow, dari Padang. Akhirnya cair. Bagaimana cara menumbuh kembangkan selain ngambil rezeki dari wedding? Apakah dengan ikut lomba foto bisa menambah reputasi? Betul banget. Salah satu cara adalah dengan ikut lomba foto. Salah dua dengan cara sharing skillnya. Sharing kayak gini, knowledge kayak gini. Malam ini kita sharing skill. Dengan seperti ini kan, sebetulnya saya malah belajar dari teman-teman, bukan teman-teman yang belajar dari saya loh. Saya malah belajar dari kumpulan pertanyaan ini, karena dengan ditanya seperti ini, saya menjadi harus baca buku lagi, mengembangkan apa yang sudah saya bisa, dan seterusnya. Yang tidak pernah dilakukan atau jarang dilakukan oleh teman-teman adalah lomba foto mungkin sudah, sharing itu yang belum. Semuanya pasti, saya nggak mau lah sharing, nanti saingan saya tambah banyak. Nah itu biasanya kan makanya kita harus selalu berinovasi supaya kita beda terus, gitu. Orang tuh kan takutnya ketika misalnya kita sharing, terus kemudian ilmu kita dipakai orang, kemudian nanti tahu-tahu job dia lebih banyak daripada saya gitu. Biasanya kan gitu Mas orang. Teman-teman boleh hitung di Instagram saya, jumlah flyer workshop saya itu ada berapa. Dan hampir 80% mungkin gratis malah. Gitu. Kayak malam ini kan gratis juga. Kenapa? Karena justru saya yang banyak belajar, makanya gratis. Harusnya saya yang bayar ke teman-teman gitu, yang nanya-nanya ini harusnya saya bayar semua karena saya belajar banyak dari pertanyaannya kan. Ya. Berarti saya dibayar juga ini Mas ya, karena saya tadi yang nyangkain pertanyaannya. Nggak jadi dibayar, orang salah nyebut merek, kata Mas Munir. Iya, dicoret loh. Sampai batuk-batuk ini. Oke, begitu untuk Mas Taufik Kimran ya. Tadi jawaban dari Mas Munir bahwa lomba foto itu betul sekali bisa menaikkan reputasi juga ya. Nah, ini Mas Doni Heri Ersta membuat lagi pertanyaan ulang ya. Misal seorang fotografer telah menentukan suatu harga dan si fotografer telah merasa maksimal dalam berkarya. Nah, pertanyaannya bagaimana si fotografer ingin scale up dari sisi pendapatan dari fotografi, gitu Mas? Bikin produknya bentuk lain. Dua, bikin delivery-nya lebih cepat. Dua aja itu, nggak usah mikirin aneh-aneh. Kalau misalnya sekarang harganya udah maksimal nih, saya tanya, bisa nggak ngerjain delivery itu, kalau misalnya sekarang seminggu, coba bikin 2 hari, bisa apa enggak? 2 hari ya mungkin bisa sih Mas. Nggak pasti kalau bisa 2 hari, Anda sudah punya pembeda, bukan dengan orang lain, pembeda dengan Anda sendiri di masa kemarin. Kemarin saya delivery seminggu, ya sekarang saya bikin 2 hari, bisa apa enggak? Kalau bisa, ya pasti Anda punya alasan untuk scale up, untuk harganya naik. Contoh aja PCR. Wah ini malah jadi ngomongin PCR. Wah ini PCR itu, PCR itu ada yang 750.000, tapi 3-4 hari. Kalau mau sehari, 1,5 juta. Sudah beda toh. Padahal keluarnya kertas aja. Lebih cepat, berarti harganya bisa lebih naik. Semudah itu. Gitu ya. Baru nanti mikirin yang lain. Oh ya, skillnya ditambah. Maka
tulis nih gede-gede di pintu kamar kalau mau bangun pagi. Saya sudah belajar apa hari ini. Oke. Gitu. Untuk Ngomong-ngomong memotivasi saya hari ini saya juga belajar sesuatu loh. Apa itu, Mas? Dari pertanyaan teman-teman kan saya menjadi belajar banyak. Ya, iya. Gitu. Atau mungkin sebelumnya kita sudah pernah mendengar, tapi tidak terlalu kita ini kan, masih tidak terlalu fokus di situ. Malam ini kita asah kembali gitu ya, Nah, pertanyaan-pertanyaan ini ya. Iya. Oke, Mas Munir, sudah jam 8.20 lebih 05, Mas Munir. Saatnya kita menentukan siapakah yang berhak mendapatkan merchandise dari Canon, satu topi dan satu kaos, Mas, dari Canon. Mas Munir deh yang milih deh. Coba ya. Nah, ini. Pertanyaannya, ya nanti saya kasih ke yang ketinggalan deh. Tadi ketinggalan live, biar Mbak Ayu nggak ketinggalan lagi. Katanya Pak Iwan mau ditambahin lagi hadiahnya. Jadi berapa? 10. Jadi 3. Oh, satu lagi berarti Mas. Jadi pilih 3, Mas. Tadi Mbak Ayu yang pertama. Mbak Ayu dapat apa, Mas? Mbak Ayu dapat apa ya? Mas, ternyata kaosnya mau dikasih 3, topinya dikasih 2. Jadi banyak hadiah kita malam ini, ada 5, Mas. Saya milih Mbak Ayu aja. Yang 2 nanti dipilih dari GD gitu ya. Ya enggak dong. Saya milih. Satu kan Mbak Ayu, berarti ada 4 lagi, Mas, yang dipilih Mas Munir. Oh, 4 lagi. Ya, Mas Joko Utomo. Mas Joko Utomo. Yes. Iya. Terus Mas Alvin. Yes. Sudah? Kurang 1 lagi? Kurang 2 dong. Kurang 2. Iya. Ya, Mas Doni. Iya, Mas Doni. Kurang berapa? Kurang 1 lagi. Ya, Mas Hatrip. Mas Hatrip. Yes. Jadi selamat buat teman-teman yang barusan disebutkan namanya oleh Mas Munir mendapatkan merchandise dari Canon ya. Ada 3 buah kaos dan 2 buah topi. Nanti silahkan DM di Instagramnya @gudangdigitalindonesia bilang bahwa saya yang dipilih Mas Munir memenangkan hadiah pada live Instagram malam hari ini. Begitu ya teman-teman ya. Mungkin jangan lupa di selanjutnya kita akan bahas beberapa topik yang sudah kita sebut tadi, Mbak. Yes, tapi Mas sebelum kita tutup nih Mas, mungkin Mas Munir bisa sedikit mensummary-kan ya, menyimpulkan obrolan kita pada malam hari ini tentang nilai standar versus nilai tambah dalam bisnis. Kesimpulannya, apakah nilai standar kalau kita sudah punya nilai tambah itu pasti berhasil? Jawabannya belum tentu berhasil. Maka yang harus kita lakukan adalah satu, kenapa tidak selalu berhasil? Karena apa yang kita lakukan pasti gampang dan bisa ditiru orang lain. Ya. Jadi kita harus selalu berinovasi. Karena kalau kita sudah punya difference, punya perbedaan, punya nilai tambah, 1, 2, beberapa klien pasti sudah punya yang loyal. Ya. Kalau kita selalu berinovasi, nilai keloyalan ini juga pasti akan bertambah. Ya. Kalau kita sudah besar, apakah kita berhenti berinovasi? Enggak juga. Kita tetap harus inovasi terus, supaya beda terus. Ingat brand-brand besar, tumbang juga karena dia berhenti berinovasi. Apalagi kita yang cuma receh-receh gitu. Ya, setuju. Kalau boleh saya tambahkan, foto yang lebih bagus banyak, ya kan? Tapi yang berbeda dan bisa memberikan servis yang baik itu adalah kita. Gitu ya. Yes, aspek pelayanan. Ya, itu adalah kita. Pastikan itu adalah kita gitu. Oke, Mas Munir, sekali lagi terima kasih banyak buat ngobrol-ngobrolnya pada malam hari ini. Temanya berbobot tapi dibawa dengan santai, akhirnya bisa nyerap ke telinga, kepala. Saya salah sebut terus, ya Allah, kenapa sih saya belum makan ini kayaknya, Mas. Jadi gara-gara lele sih. Saya juga di sini, Mas. Tahu nggak? Saya dipajangin foto ini makanan di sini sama Pak Iwan. Iya. Jadi malam hari ini kita sudah mendapatkan sedikit, bukan sedikit ya, kita mendapatkan pencerahan, banyak sekali, baik itu dari Mas Munir maupun dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman. Kita sama-sama belajar bahwa di sini tidak ada niat untuk menggurui, kita sama-sama belajar bersama. Gudang Digital memberikan wadah untuk kita saling mengedukasi, tapi yang lebih berpengalaman tetap akan menjadi sebuah
media yang bisa kita percayai. Media penyampaian informasinya adalah Mas Munir kan. Nah, jadi kita bisa meniru karena sudah terlihat gitu sepak terjangnya. Gitu. Jadi kita bisa meniru. Oke, sekali lagi terima kasih Mas. Kami nantikan kelas-kelas berikutnya. Mungkin habis ini public speaking masuk. Apalagi tadi menakar harga foto udah. Apalagi tadi Mas? Kira-kira kelasnya? Hah? Sedot WC? Jasa sedot WC? Itu Pak Pradit, Mas. Tadi kan udah ada Pak Pradit di sini. Nanti Pak Pradit sedot WC. Oke, kalau begitu teman-teman nantikan terus info-info tentang kelas-kelas online seperti ini, baik itu melalui Instagram ataupun melalui Zoom dengan narasumber dan speaker yang berbeda-beda dan tentunya berkompeten di bidangnya. Saya Rira dan Mas Munir Kawenol. Ya, mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang malam ini sudah bergabung di live Instagram dan mohon maaf tadi di awal ada beberapa kesalahan teknis tapi kan terbayar ya dengan tema dan isi materi yang begitu luar biasa insightful buat kita semua pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Mas, selamat malam, sehat selalu Mas Munir, sampai ketemu selamat malam, sehat di selalu semuanya. Gudang Digital. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya iki carane.